Lepaskan kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Taurus, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Night Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk Taurus di bulan September. So, apa yang akan terjadi di bulan September? Minggu depan kayaknya udah September ya. Bener gak sih? Apa minggu ini udah September? Oke, never mind. Jadi saya buka beberapa kartu dari Very Tarot Card. Iya, dia udah flip satu. Ini ada Ten of Autumn. Saya langsung aja yang tidak basa-basi. Kemudian ada King of Summer. Ih, bagus banget. Saya ambil 4 aja ya, 4 kartu. Ada Prince of Winter. Kemudian Queen of Winter, Prince, Queen, King. Dari tadi kartunya besar semua nih. Oke, my dear Taurus, coba kita lihat. Apa sih yang pertama? Ten of Autumn atau Ten of Pentacles, biasanya tentang keuangan, tapi juga berhubungan dengan orang sekitar gitu ya. Coba dibaca. Take step to assure the financial security of your children or other loved one. Tuh bener kan? Jadi bulan September itu ada kejadian yang mengharuskan kalian para Taurus untuk berpikir ulang tentang keuangan kalian. Jadi misalnya kalian udah ngerasa, aduh iya kemarin banyak pengeluaran nih bulan-bulan kemarin. Oke, bulan September coba dipikirin lagi. Yang nggak perlu nggak usah dikeluarin. Karena akan ada kejadian yang memang membuat kalian harus berpikir lebih deep lagi, lebih dalam lagi tentang keuangan kalian. Ya, karena ini menyangkut yang saya bilang tadi, kumpulan keluarga atau orang-orang sekitar kalian gitu ya. Making wise investment and planning for a retirement. Honoring family tradition. Ya, jadi akan ada kejadian besar mengenai karir keuangan dan bisnisnya Taurus di bulan September ya. Taurus kan juga elemennya tanah, ini juga elemennya tanah. Jadi sedikit banyak memang ngaruh ke Taurus. Oke, kejadiannya apa? Ini general reading, jadi saya akan sulit untuk ngungkapin secara detail. Tapi yang jelas, kejadian itu kalau kalian gak aware, itu akan menyangkut keluarga kalian. Akan menyangkut kesejahteraan kalian juga gitu, Taurus. Oke? Right, terus kartu berikutnya saya buka masih di yang pertama ya. Six of Wands. Oke, ini bisa diplanningkan ya. Yang mau meneruskan hubungannya ke jenjang berikutnya bisa diplanningkan. Jadi kalau ngelihat ini sih sepertinya ada yang mau dilamar nih, atau Taurus yang melamar ya kan. Jadi ini percintaan bisa, karir juga bisa sih. Tapi kalau yang saya lihat di sini lebih ke personal gitu. Jadi di awet-awet keuangannya kalau memang ada Taurus yang ingin merencanakan masa depan gitu. Oke, kalau di bidang karir keuangan dan bisnis, kalau ingin mengembangkan karirnya, mengembangkan bisnisnya, bisa dipikirin gimana caranya supaya
di investmentnya itu dilihat lagi gitu. Siapa tahu ada bagian-bagian yang dia di kemudian hari bikin masalah gitu. Karena memang kejadian yang akan kalian alami sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, tapi nyangkut orang-orang sekitar ya, kayak misalnya keluarga gitu, itu akan membuat kalian benar-benar harus berpikir ulang gitu. Kayak mungkin selama ini self rewardnya terlalu banyak ya, ngasih diri sendiri, nggak apa-apa dong Mbak Lucy, nggak apa-apa bener, self reward itu penting banget, tapi juga harus dipikirin gimana caranya self reward itu sejalan dengan planning kalian di kedepannya gitu ya. So di bulan September diharapkan Taurus berhati-hati dengan jika ingin berinvest, jika ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, entah itu tentang percintaan maupun tentang karir, keuangan, dan bisnis gitu. Oh, karena Six of Wands-nya terbalik, karena in a way beberapa orang di sekitar kalian agak kurang setuju nih. Ini terbalik ya kartunya, agak kurang mendukung apa yang menjadi planningnya si Taurus. Jadi kalau kalian ingin itu berhasil, ya usahakan sendiri ya Taurus, usahakan sendiri, kemudian benar-benar dipikirin. Jadi ketika ada terjadi sesuatu hal, orang nggak bilang gini, tuh kan kita bilang juga apa gitu ya. Kan kalian yang sudah memikirkannya sehingga bisa bertanggung jawab gitu. Oke. Kartu yang terakhir gimana nih resultnya nih, resultnya. Oke, itu bisa terjadi di minggu pertama bulan September. Defense ya. Bisa terjadi konflik ya di antara kalian dengan orang di sekitar kalian. Kalau pekerjaan ya berarti orang-orang di sekitar pekerjaan kalian. Kalau tentang kehidupan personal ya keluarga kayak gitu ya. Tadi kan sudah saya bilang ya bahwa ada kemungkinan beberapa orang atau orang-orang di kumpulan kalian itu tidak setuju atau tidak mendukung keputusan kalian. Tapi Taurus, kalian kan orangnya kekeh ya. Jadi kalau emang kalian pikir itu bagus, ya lanjutin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut kalian, ya Mbak kayaknya mesti dipikirin lagi, ya udah pikirin lagi ya. Gitu. Oke, lanjut ada King of Summer, Honorable, Devoted, Mature, Warm Heart. Apa nih? A romantic partner you can trust. Excellent advice that comes from the heart. Getting involved or on a culture or creative endeavor. King of Summer. Beberapa Taurus memang akan dipertemukan atau sudah dipertemukan tapi dibikin lebih solid gitu ya. Dengan sosok yang memang sesuai dengan kalian, oke? Apakah sosok itu berhubungan dengan romance? Bisa, kalau kalian memang lagi mikirin romance. Bisa juga bertemu dengan sosok yang ada di pekerjaan atau bisnis kalian, sehubungan dengan keuangan. Jadi memang sosok ini datang di bulan September, terutama di minggu kedua, supaya kalian tahu bahwa memang ada planning dari semesta yang akan nemuin kalian dengan si sosok tersebut gitu ya. Sekali lagi, ini bisa berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis, bisa juga tentang romance, karena saya nggak spesifik bilang ini karir, keuangan, bisnis, atau romance gitu. Di minggu kedua, oke? Nah, kita ulik lagi nih sosoknya siapa, seperti apa, asik. Wow, sosoknya kuat, punya potensi besar, punya kedudukan, atau mungkin dia strata sosialnya lebih dari kalian. Jadi memang bagus jika kalian menginginkan sosok ini masuk ke kehidupan kalian untuk apa?
untuk lebih membuat kalian berada di posisi yang lebih oke gitu, baik di karir, keuangan dan bisnis maupun percintaan Taurus. Nih sosoknya ada Emperor, Bo. Ih, keren. Saya ikut senang loh. Kalau percintaan bisa nggak Mbak Lucy? Iya, bisa juga. Bisa juga. Tapi sekali lagi ya, saya cuma mengingatkan ini adalah general reading. Jadi jangan diambil mentah-mentah. Kenapa? Yang nonton ini bukan cuma kamu satu orang, enggak, ada beberapa. Dan jangan juga kalian berpikir, oh begitu ketemu orang, ini pasti yang dibilang sama si pembaca tarot nih, resonate. Enggak gitu ya. Coba tolong berpikir lebih kritis, jadi benar-benar dianalisa lebih dulu sebelum memutuskan bahwa kalian yakin bahwa orang itu memang he's the one atau she's the one. Memang itu dia gitu kan. Queen of Saris. Udah King, Queen-nya juga datang. Jadi ini berlaku untuk both, untuk kalian berdua yang feminin maupun maskulin, Taurus ya. Dan juga memang orang tersebut bermaksud membantu kalian, bisa quote and quote dalam tanda kutip. Membantu dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, ataupun bersama-sama dengan kalian menjalin sebuah hubungan yang solid di percintaan gitu. Wow, dalam satu line dua-duanya datang ya, Queen sama King-nya ya, King of Cups dan Queen of Cups. Wow, luar biasa loh Taurus. Ini jangan ada yang komen lagi di bawah, saya lagi belangsak hidupnya. Kalau kalian sekarang aja udah protes, ini nggak datang nih ya. Jangan dulu protes ya. Jangan protes dengan hidup kalian, bilang apalah, capek lah apa. Jangan bilang capek, bukan kalian doang yang capek ya. Look, ada King of Swords, ambition. Oke. Ini memang berhubungan dengan ambisi dari kalian para Taurus untuk kehidupan kalian, baik hidup personal maupun kehidupan profesional, dan juga match atau kalau dicocokin itu ketemu kecocokannya dengan orang tersebut gitu, dengan sosok tersebut, match, sama-sama punya ambisi yang baik. Tentu saja kalau ambisi itu kan ingin sesuatu yang jauh lebih baik gitu ya, jadi ambisinya itu ke arah yang lebih baik ya. Kemudian di minggu ketiga baru ada Prince of Winter. Ini tentang energi udara, udah mulai bergeser nih ya. Ada intellectual, determined, focus, impulsive. Oke, saya bacain ya. Sorry. Seek an intellectual solution to your problem. The need to act quickly and decisively. Sudden or unexpected changes. Di minggu ketiga, kucuk-kucuk, tiba-tiba ya, kok kucuk-kucuk sih? Ya, saya kadang-kadang bahasanya, sorry ya. Tiba akan datang sebuah perubahan di dalam kehidupan kalian. Nah, ini perlu nanti dilihat lagi, perubahannya positif atau negatif. Karena kan kalian ketemu dengan sosok yang ternyata sangat amat berarti di kehidupan kalian nih ya. Di minggu pertama, kedua, minggu pertama udah ada bau-baunya, di minggu kedua udah mulai kelihatan sosoknya, and then di minggu ketiga terjadilah perubahan besar-besaran gitu ya, perubahan besar di dalam kehidupan kalian gitu. Walaupun ini bukan kartu The Tower, tapi kartunya sendiri kan bilang bahwa terjadi perubahan yang tidak terduga gitu. Jadi perubahannya kalian gak duga. Makanya dari depan saya udah bilang apa? Analisa lebih dalam, liatin dulu lebih dalam, supaya ketika terjadi perubahan itu kalian gak gedandapan, kalian gak langsung panik attack gitu. Enggak, tapi udah tahu kayak ya sudah dipikirkan, sudah diprediksi, sudah bisa kayak gitu ya. Jadi unexpected changes atau perubahan di minggu ketiga bulan September memang tidak terduga. Tapi kalau kalian ngelihat video ini dan kemudian menyimpannya, dan ketika itu terjadi kalian sudah tahu, kalian sudah bisa memprediksi, itu berarti kalian ya nggak kaget lagi gitu kan, udah dikasih tahu gitu kan. Oke kan.
Perubahan itu the Six of Swords. Perubahan itu membawa kalian ke jenjang berikutnya, ke next step, bersama-sama dengan orang tersebut ya, menuju ke arah yang memang menjadi tujuan hidup kalian. Entah itu percintaan, entah itu karir, keuangan, dan bisnis. Jadi bersama-sama dengan orang tersebut, kalian bisa mengarungi, kalau di sini sungai apa laut ini ya, sungai kali ya, mengarungi jalannya kehidupan gitu ya. Kalau tentang karir, keuangan, dan bisnis ya berarti tentang karir kalian, tentang pekerjaan, tentang bisnis kalian. Kalau tentang percintaan ya you know, seseorang yang bersama-sama dengan kalian mau misalnya menikah kayak gitu ya, atau menjalin hubungan gitu. Kalau nggak sampai, belum sampai menikah ya adalah omongan ke situ. Congratulations. Menyenangkan kalau ada orang yang mau serius sama kalian dan mengusahakan itu ya nggak? Oke, kartu selanjutnya Two of Pentacles. See, ini juga sebagai pesan untuk kalian. Pertimbangkan lagi matang-matang apa yang harus kalian lakukan. Apakah benar kalian ingin melakukan perubahan di dalam kehidupan, atau accept atau menerima perubahan itu dan mau menjalani itu dengan sosok tersebut yang kalian temui di minggu kedua itu, atau kalian masih mempertimbangkannya karena di minggu ketiga kalian diberi kesempatan kok, Two of Pentacles, untuk menyeimbangkan hidup kalian, untuk mempertimbangkannya dulu. Dan itu akan bikin kalian sibuk, iya, karena kalian sibuk mikirin ini mau diterusin atau enggak, ini mau dibawa ke arah mana. Oke, ada perjalanan ya, perjalanan yang harus dilalui dengan dia, tapi gimana kedepannya, gimana gitu kan. Kalian sebagai elemen tanah kan cukup mikirin dong, bukan yang orang cuek bebek gitu kan. Oke, terus pikirkan dengan baik tentu saja, dan jangan gegabah untuk mengambil keputusan ya. Abundance, the Queen of the Ocean. Apakah ujung-ujungnya akan baik? Sebenarnya ujungnya akan baik, tapi juga saya akan bilang depend ya, karena saya bicara di sini secara general reading. Jadi saya nggak tahu nih sosok yang ketemu sama kalian itu emang beneran cocok atau tidak, emang beneran match untuk kalian dalam hal karir, keuangan, dan bisnis ataupun percintaan atau tidak, ya kan? Memang diperlukan kalian yang memang pengen tahu kayak gitu ya, personal reading. Nggak harus sama saya, banyak kok para pembaca tarot lainnya yang kalian bisa tanyakan untuk make sure, untuk kayak beneran nggak nih yang ini, beneran nggak seperti ini gitu. Boleh ditanyain. Kalau enggak juga enggak apa-apa juga, karena kalian juga kan cukup deep, cukup dalam untuk mikirin kehidupan kalian masing-masing gitu. Taurus cukup bertanggung jawab dengan kehidupannya, I know ya. Orang-orang Taurus itu baik hati, down to earth, dan benar-benar mikirin segala sesuatunya, ya kan? So, harus seperti itu. Di September juga seperti itu. Ketika beneran kalian ketemu dengan sosok yang saya sebutkan di tarot ini, berarti resonate gitu kan? Ya, harus dipikirin lagi lebih lanjut, tentu saja. Oke, yang kedua, Queen of Winter, strong, patient, self-sufficient, and funny. Oke, ini kayaknya masih tentang si sosok tersebut ya. Ini ada sesuatu nih, my dear Taurus gitu. Terus ada yang deg-degan, siapa nih Mbak Lucy gitu ya. Oke. Let go of people or things that no longer serve you. Now is the time to focus on your career. Unmarried or divorced individuals. Wow, Queen of Swords. Well, by the end of the month ya, jangan takut dengan kata-kata divorce ini ya. Jangan takut dengan kata-kata selesai dengan sesuatu, tapi memang iya bisa terjadi. By the end of the month, memang ada beberapa Taurus yang akhirnya memutuskan untuk tidak bersama seseorang. Kejadiannya bisa kalian udah dengan seseorang itu, tapi kok kayaknya nggak nyambung-nyambung udah sekian lama. Ada orang yang datang lagi, kayaknya lebih oke. Terus kalian
akhirnya berpikir untuk memilih orang tersebut, it's okay, nggak apa-apa ya. Apapun itu yang kalian pilih, ya pilihlah dengan sebaik-baiknya gitu. Dan di akhir bulan September itu memang ada kejadian di mana kalian harus meninggalkan seseorang atau sesuatu yang memang udah nggak perlu ada lagi di kehidupan kalian. Sedih ya, sedih. Tapi jangan khawatir, kesedihannya cuma separoh, yang separohnya lagi ada kebahagiaan yang akan menunggu kalian, si Five of Cups. Ini bacaannya nyambung bener ya. Energinya lagi oke ini. Oke, kemudian well, ya, Knight of Wands-nya terbalik, jadi memang tidak perlu lagi. Memang kalau orang tersebut udah nggak serve you better, jadi udah nggak harus ada lagi di kehidupan kalian, ya dia akan lari atau kalian yang memang menyuruh dia lari gitu ya di akhir bulan September. Wow, tapi jangan khawatir, kalian akan dapat gantinya kok, tenang aja. Dari pertama udah dikasih lihat kan, ada orang yang jauh lebih bagus gitu. Itu kalau percintaan. Kalau karir ya, ya udah, kalau memang itu harus ditinggalkan dan meninggalkan gitu, atau meninggalkan, ada yang bagus yang menggantikan. Dari pertama tuh udah ada kayak cadangan gitu ya. Si Love is of Cups berhubungan dengan cinta emang mostly nih ya. Mostly, cuma sayanya aja yang kekeh nggak mau bilang ini 100% tentang percintaan, tapi juga tentang karir, keuangan, dan bisnis. Oke, apa pesan semesta, bukan pesan semesta, pesan dari Angels Guide Oracle Card mengenai hal ini? Saya buka dua deh ya. Oke. Pesannya Holy Love. Oke, untuk cinta yang cuma main-main gak usah, tapi pesannya kalau holy love atau cinta yang memang pure gitu ya, yang memang bukan cinta yang sembarangan, itu yang patut dipertahankan. Forgiveness and understanding, iya, memaafkan dan mengerti kalau memang ada yang harus ditinggalkan atau meninggalkan ya, bahwa itu memang rencananya Sang Pencipta di dalam kehidupan kalian di bulan September. Jadi ya udah nggak usah berpikir kayak aduh ini kehilangan. Enggak, kehilangannya terganti kan, bahkan dari pertama udah dikasih kisi-kisi bahwa akan ketemu dengan yang lebih cocok gitu. Oke, kemudian apa yang perlu di healing dari seorang Taurus di bulan September? Ternyata adalah wild. Wild itu tentang hal yang wild atau buas, aneh ya. Maksudnya apa yang tadi saya bilang tuh, kalau kalian terus gendandapan, panic attack, anxiety, itu yang perlu disembuhkan maksudnya gitu. Jadi nggak perlu kayak terlalu cepat mengambil keputusan ya kan, dipikirin dulu. Tapi kalian pinter kok, kalian pinter untuk melihat itu semua secara dalam ya, nggak langsung tabrak lari aja, dan kemudian bisa memutuskannya secara baik ya. Oke. Oh, ketinggalan. Dan yang terakhir dari Monology Oracle Card, dan ini adalah a new start is coming. Ada yang permulaan, start yang dimulai di bulan September. Udah dijelasin dari tadi ya. Oke ya, memang seperti itu. Taurus, saya lupa. Kalian tanyakan dua hal deh. Satu tentang karir, keuangan, dan bisnis. Satu tentang percintaan. Percintaan dulu ya. Saya jawab dengan yes or no. Oke, percintaan dulu. Tanyakan. Jawabannya yes. Oke. Saya tadi lupa. Jadi saya stitch lagi nih. Oke, yang kedua tentang karir, keuangan, dan bisnis sudah? Jawabannya yes juga. Wow. Oke, so my dear Taurus, apapun bacaannya tadi, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik aja untuk kalian. Ini secara general. Kalau memang penting untuk secara personal, silahkan menghubungi pembaca tarot, baik saya atau yang lain, atau siapapun lah yang kalian percaya untuk dimintai advice gitu. Kalau enggak juga gak usah. Oke, so ya, tetap berbahagia, tetap semangat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye bye.